wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatidzah yang saya hormati, para tokoh masyarakat DKM Masjid Jami Bagus Salam, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ada satu makalah Arab menyebutkan fi ta'anisi salama wa fi ajalatin nadama. Hati-hati sering mendatangkan keselamatan, tergesa-gesa lebih sering mendatangkan penyesalan. Iya Bu? Ya. Iya Bu? Ya. Apaan? Tergesa-gesa. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan. Apa aja tergesa-gesa yang dianjurkan? Pertama, nguburin jenazah sesuai dengan kaifiah. Itu dianjurin tuh buru-buru. Nggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, 5-6 hari misalnya. Bu, Ya. yang namanya mayit jangankan 5 hari, 2 hari juga serem. Betul apa enggak? Betul. Dan jenazah sebaiknya kalau tidak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Ini dianjurkan tergesa-gesa menguburkan jenazah sesuai dengan kaifiah. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan menikahkan anak perempuan kalau sudah cukup umur dan sudah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang, punya anak perempuan sudah cukup umur minta nikah nggak dikawinin, saya khawatir itu anak bakalan kawin sendiri. Benar. Kewajiban kita orang-orang tua muslim mengantarkan anak-anak kita ke depan pintu yang disebut pernikahan. Dianjurkan tuh. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan oleh agama adalah membayar hutang. Hei. Hei. Giliran utang orang Cilenyi belaga budak nih. Bapak Ibu, yang namanya utang itu adat hidup. Dalam agama mubah, boleh. Namanya adat hidup kok. Pinjem sono bayar sini, gali sini tutup yang sana. Itu adat hidup dan perlu diingat, hampir sebagian besar kita pasti pernah punya utang. Benar? Benar. Kelihatan kok wajah-wajah. Tapi yang dianjurkan agama, kalau kamu diberikan kelebihan rizki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau merasa perlu minjem lagi, orang percaya. Udah dengerin. Nih kita pinter minjemnya tapi nggak pinter balikinnya. Kalau ditagih kayak petasan, tar. Ada orang Cibiru kayak begitu ada? Yang mana orangnya? Banyak mau ditunjuk. Dulu di zaman Nabi ada orang dari selesai sholat subuh sampai siang nggak keluar-keluar, diem aja di dalam masjid, khusyuk. Disamperin sama Nabi, kata Nabi, Mas,
Dari sholat subuh sampai siang kamu nggak keluar-keluar di masjid, khusyuk bener, lagi doa. Bukan ya Rasul. Iktikaf? Enggak. Wirid? Bukan. Loh, terus ngapain dari pagi nggak keluar-keluar? Ya Rasulullah, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Diam saja di rumah, pintu diketukin orang, mau keluar takut ketemu orang. Akhirnya saya lihat tempat yang gak bakalan dicari-cari sama orang, ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di sini nih. Nah, besok perhatikan kalau ada yang lama-lama diem di masjid lagi. Lo yang ngomong lo. Kata Nabi, Mas, sampean mau nggak saya ajarkan satu doa. Kalau doa ini kamu amalkan, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Kalau kamu amalkan doa ini, kata Nabi, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Bu, yang perlu digarisbawahi, Allah akan hilangkan perasaan di hatinya. Utangnya bayar. Kalau ada doa dibaca utang lunas, mau ya Rasul diajarkan doa itu kepada orang tersebut, hakikatnya kepada kita semua umat Islam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tergesa-gesa yang dianjurkan bayar utang. Saudara, selama ini persepsi kita sebagian besar lebih banyak salah. Yang kita maksud utang itu cuma uang. Hei. Padahal yang namanya utang bukan cuma uang. Janji utang tuh. Hei. Janji itu utang. Kenapa disebut utang? Sebab janji adalah sebuah ikatan yang di dalamnya mengandung unsur pengharapan, maka itu dihitung sebagai sebuah utang. Janji itu utang, makanya hati-hati. Jangan gampang ngobrol janji. Oh wadah, lihat aja sekarang ini kan banyak orang yang lagi ngobrol-ngobrol janji nih. Udah dengerin aja. Padahal kalau itu nggak ditepati luar biasa saudara. Itu utang. Kalau nggak selesai di alam dunia, di alam akhirat masih akan terus ditagih. Jangan dianggap ringan persoalan utang. Nggak selesai di alam dunia, di alam akhirat. Saya janji dengan ibu-ibu semua, saya nggak penuhi, di akhirat saya akan ditagih oleh ibu-ibu. Masih ada amalan pahala saya buat ibu semua. Kalau toh pahala saya sudah tidak ada, dosa ibu semua ditimpakan kepada diri saya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati. Makanya kita liatin aja nih. Sebagai rakyat kita tinggal tunggu saja. Nanti 14 Februari jangan dipilih pemimpin-pemimpin yang senengnya janji doang. Nih saya lagi ngomongin apa sih? Tiga itu ya. Tergesa-gesa yang dianjurkan membayar hutang. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, tergesa-gesa yang dianjurkan agama segera menyadari salah dan dosa, lalu ikuti perbuatan itu dengan istighfar dan memperbanyak nilai-nilai kebaikan.
Islam bukan hak agama yang hanya memberikan harapan semu, tapi Islam sebuah agama yang memberikan harapan pasti bahwa semua kita manusia pasti punya salah dan dosa. Iya, tapi Islam memberikan tuntunan, kalau kamu berbuat salah, menyadari, ikuti dengan istighfar, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu semua dosa dan kesalahanmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi disampaikan oleh MC itu luar biasa, kita hadir ngaji siang ini. Ini yang datang 50 orang ada ini, ibu-ibu. Ada. 100 orang ada? Ada. Iyalah, 2000 orang campur yang goib di luar-luar. Tadi MC kita sudah mengingatkan tuh, kita hadir pengajian siang ini pahalanya luar biasa. Bukan cuma pahala yang luar biasa, tapi begitu nanti kita bubar dari masjid ini menuju rumah kita masing-masing, sepanjang perjalanan malaikat memohon kepada Allah agar tiap langkah kita dirontokkan salah dan dosa-dosa kita. Persoalannya tiap kita pasti punya salah dan punya dosa. Betul? Ada orang sini, orang Cibiru Hilir yang gak pernah punya dosa? Ada? Kita nih berlumuran salah dan dosa. Saya Fikri Zainuddin MZ boleh jadi dosanya lebih besar dari ibu bapak semua, tapi Islam memberikan tuntunan, kalau kamu sebesar apapun salah dan dosa yang pernah kamu kerjakan, jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Ikuti dengan istighfar dan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Nanti kalau semua yang hadir di sini masuk surga, amin. Amin. Di surga ibu bapak nggak usah heran kalau melihat para ulama. Emang pantas ulama tempatnya di surga, nggak usah heran. Nanti ibu bapak akan melihat orang-orang kaya ada di surga, nggak usah heran. Orang kaya dengan hartanya dia sadar betul cuma titipan Allah, dia gunakan itu fisabilillah, membangun masjid, membantu pesantren, membantu pengajian, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, janda-janda tua. Mudah-mudahan gak usah disantunin, banyak dewan penyantun. Orang kayak macam itu dengan hartanya dia gunakan untuk membantu agama, pantas tempatnya ada di surga, nggak usah heran. Ibu bapak nanti lihat di surga banyak pemimpin, nggak usah heran juga. Pemimpin-pemimpin yang adil memang pantas tempatnya ada di surga. Pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang malah menambah kesengsaraan rakyat. Gak usah heran lihat pemimpin yang adil ada di dalam surga. Tapi ibu bapak akan terkejut melihat pelacur masuk surga. Pelacur masuk surga. Saudara hampiri, saudara tanya, kok ayah di surga, Cok? Iya. Emang bagaimana ceritanya Cok bisa sampai surga? Cerita perempuan ini, Kang, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa, Akang pan tahu. Akang juga pernah jadi langganan saya.
Tapi Kang jujur, saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau. Merantau kemana, Cek? Kabupaten Bandung. Ngapain di Kabupaten Bandung? Ada temen Kang nawarin kerjaan. Kerjaannya si enteng, uangnya tapi lumayan. Kerja apa? Dagang serabi. Siang-siang saya lagi main di Cibiru Hilir, di Masjid Babu Salam ada pengajian. Yang ceramah budak na enjet. Kaset pisan. Katanya ada hadis, at-taib minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi, Allah menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa penuh langit dengan salah dan dosa yang kamu lakukan, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Kang dengar hadis kayak begini berlinang air mata, terbayang semua dosa. Siang itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ayah langganan datang. Cek, ayah apa nenghanet? Ayah surabi hanet. Maafkan, saya sudah berhenti dagang gituan. Saya sudah bertobat kepada Allah. Saya pulang ke kampung, lalu melakukan pertobatan kepada Allah. Saya ikuti perbuatan itu dengan istighfar dan menebar nilai-nilai kebaikan. Alhamdulillah, tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga ke surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu raih ampunan Allah, gapai rahmat Allah. Seberapa banyak dosa yang kita kerjakan, jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Ikuti perbuatan-perbuatan salah kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan untaian kalimat istighfar. Luar biasa. Nabi itu satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Nabi itu satu-satunya manusia yang bergelar maksum. Beliau nggak punya dosa, bahkan kalau punya dosa Allah sudah memberikan jaminan. Tapi kita lihat dalam sejarah, kita baca Nabi itu sehari semalam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dosa nggak punya. Kalau toh ada, Allah sudah menjamin akan mengampuninya. Tapi sehari semalam Nabi istighfarnya nggak kurang 100 kali. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Kalimat ini penghancur.
peluntur, pelebur dari salah dan dosa yang kita lakukan. Keutamaannya luar biasa, mendawamkan kalimat istighfar. Nah, daripada kita ngomentarin yang macem-macem, yang enggak soal capres, daripada kita ngomentarin yang enggak, berkurang pahala kita, bertambah dosa kita, mendingan kita dawamin istighfar. Ini kan sekarang namanya lagi pesta demokrasi, ayah wae. Betul? Daripada kita ngomentarin capres, cawapres, berkurang pahala kita. Ayah cawapres, gitu. Daripada kita ngomentarin yang enggak, lebih baik jaga lisan kita, dawamkan istighfar. Keutamaannya luar biasa. Diceritakan adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya ingin benar datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya keluarga, nggak ada santri, teboga kawan, teboga batur, apalagi dulur. Tapi karena hatinya ingin benar datang ke Baghdad, berangkat Imam Ahmad bin Hambal dari kampung beliau menuju Irak, kota Baghdad. Di Baghdad beliau sampai hari menjelang petang. Bu, rek kemana bu? Rek kemana? Oh, oyong pipis. Biarin dia pulang gua teriakin. Sampai di Baghdad hari sudah menjelang petang. Imam Ahmad bin Hambal mampir ke masjid. Nggak lama masuk waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat, tadarus baca Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut beliau sholat berjamaah. Selesai sholat, wirid, zikir, doa. Rapi doa, Imam Ahmad bin Hambal melepas jubahnya, melipat gamisnya, melipat sorbannya, pengen dijadikan bantal. Imam Ahmad bin Hambal pengen istirahat sebentar di dalam masjid, pengen tiduran. Maklum, beliau datang dari kampung jauh, capek, lelah, pengen istirahat sebentar di dalam masjid. Merbot datang. Merbot apa bahasanya? Saruannya Marbot datang. Kata Marbot, Pak, jangan tiduran di dalam masjid. Masjid tempat sholat, bukannya tempat tidur. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maafkan, saya ini musafir datang dari jauh. Saya cuma numpang istirahat sebentar aja. Nggak boleh. Sholat isya sudah dikerjakan, jamaah sudah pada pulang. Sebentar lagi lampu saya akan matikan, pintu saya mau kunci. Bapak kalau mau tidur, keluar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki Marbot. Marbot gelo. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Sampai di pinggir jalan, beliau celingukan, bingung. Pantaslah kita pun kalau ada di daerah yang kita nggak kenal, teman nggak ada, keluarga nggak punya, kita pasti bingung. Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar di Baghdad, celingukan, bingung. Tolah, toleh, lola, lolo. Buak liuk. Ya udah terusin aja lah.
lagi celingak-celinguk Imam Ahmad bin Hambal dari pojok masjid ada yang manggil pedagang martabak. Pak, sini. Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Pak, Bapak bukan orang sini ya? Oh. Loh, Bapak ngapain ke sini? Saya juga nggak tahu. Dari kampung, hati saya pengen bener datang ke sini nih. Tapi sampai sini saya bingung. Temen nggak punya, keluarga nggak ada. Bahkan ntar malam saya aja nggak tahu saya mau tidur di mana. Sebab di masjid habis dimaki-maki marbot. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, ya udah, mendingan nanti malam Bapak tidur saja di rumah saya. Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, jangan seneng dulu. Sekarang temenin saya jualan martabak. Bayangkan saudara, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki marbot nemenin orang jualan martabak. Sepanjang nemenin, Imam Ahmad bin Hambal kagum. Tidak ada satu kalimat keluar sia-sia dari pedagang tersebut kecuali untayan kalimat istighfar. Selesai dagang pulang, nginep Imam Ahmad bin Hambal 3 hari 3 malam lamanya di rumah pedagang tersebut. Selesai nginep, beliau pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Selama 3 hari saya nginep di rumah Bapak, saya lihat ibadah Bapak biasa saja. Tapi yang bikin saya takjub, selama 3 hari saya nginep nemenin Bapak, nggak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Bapak sia-sia kecuali kalimat istighfar. Saya mau tanya Pak, Bapak sudah lama ngamalin istighfar? Kata pedagang tersebut, ya belum lama sih, baru juga 20 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Selama Bapak 20 tahun ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan Bapak dikabul oleh Allah? Kata pedagang martabak, walaupun saya cuma jualan kue, mengamalkan istighfar, Allah bukakan pintu rezeki dari mana saja. Hajat dan keperluan saya dikabul oleh Allah. Memang ada satu keinginan yang saya sampai sekarang belum dipenuhi. Saya dengar di kampung Ano ada ulama besar, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya pengen benar datang silaturahmi ke ulama tersebut. Tapi dagangan yang gak bisa saya tinggalkan, sampai sekarang saya belum sempat silaturahmi ngalap berkah ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau saya boleh tahu itu ulama siapa namanya? Dengan jelas pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengiringi langkah kakinya menuju ke kota Baghdad untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, beliau nginap 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Jelas? Daripada ngomongin orang yang enggak, lebih baik kita dawamkan istighfar. Penghancur, peluntur, pelebur dari salah dan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, perbanyaklah nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Bu, Ibu datang ke Masjid Babu Salam. Ini mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah kebaikan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama nilai kebaikan yang dilakukan seorang muslim landasannya mencari keridhaan Allah, itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Kita hadir di Masjid Babu Salam nih, hadir di sini ikut pengajian, silaturahmi, niatnya mencari keridhaan Allah. Ini nilai kebaikan yang keutamaannya luar biasa. Bu, Ibu datang pengajian siang ini
niatnya karena mencari ridho Allah, apa cuma mau lihat Fikri Zainuddin Emil? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, tapi perlu diketahui, ini begini. Iblis laknatullah alaih paling gak seneng kalau ada orang mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Itu iblis paling gak seneng. Saya katakan tadi pengajian ini nilai kebaikan nih. Jangan dikira iblis seneng. Oh, dengan daya upaya menebar ranjau, iblis ingin menggagalkan kebaikan yang siang ini kita lakukan. Apa buktinya? Tanpa kita rasakan. Tadi waktu di rumah, iblis itu sudah menggoda hati kita. Bener. Ngapain datang ke masjid Babu Salam? Di rumah aja, mumpung ada matahari, cucian banyak. Bener apa enggak? Iblis tuh. Emang iblis tuh ahli strategi, menggoda hati kita dengan berbagai macam cara. Yang terpenting supaya kita jangan sampai melakukan nilai-nilai kebaikan. Ibu datang dan gak lawan godaan iblis. Gak, saya pengen datang ke pengajian, saya pengen datang ke masjid Babu Salam. Ibu datang ke pengajian, Bu. Ya. Bu. Ya. Jangan dipikir pengajian itu daerah bebas zona iblis. Justru di pengajian iblisnya gemuk-gemuk. Di pengajian hati kita digoda lagi sama iblis. Kata iblis, ya udah kamu datang saja dah ke pengajian sana. Nanti di pengajian kamu ngobrol aja ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis, hei, iblis, hei, iblis. Ibu jihad, lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke pengajian, saya mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak nyerah tuh, Bu. Digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya udah nanti sampai pengajian kamu diem aja, cicing wae. Calik cari senderan tapi sare. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai sebuah nilai kebaikan dan dilipat gandakan. Begini, kebaikan yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah kok. Kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Begitupun sebaliknya, kejahatan yang kita kerjakan bukan merugikan Allah, justru merugikan diri kita. Itu maksud dari ayat Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Jangan dipikir kalau kita berbuat jahat, kalau kita melakukan ibadah, Allah senang. Kalau kita melakukan kejahatan, Allah rugi. Nggak ada ruginya buat Allah. Semua akan kembali buat diri kita sendiri. Contohnya begini, kalau kita berbuat baik sama orang lain, kelihatannya orang itu menerima perbuatan baik yang kita kerjakan. Betul apa enggak? Betul. Tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat jahat sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima perbuatan jahat yang kita kerjakan. Tapi hakikatnya kita sedang berbuat jahat bagi diri kita sendiri. Amal perbuatan yang baik maupun yang buruk, itulah yang akan jadi bekal perjalanan kita masuk ke alam kubur. Nih, semua yang datang nih kan
calon-calon jenazah. Ya. Betul. Betul. Ada orang Cileunyi yang hidup terus-terusan. Jadi semuanya pasti bakalan mati. Hei, tae. DKM masjid bakalan mati apa enggak? Mati. RT bakal mati apa enggak? Mati. RW bakal mati apa enggak? Mati. Tuh Pak RW yang belakang tuh nyautnya paling kenceng. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Itu sentimen. Kita sudah diperingatkan oleh baginda Nabi 14 abad setengah yang lalu. Kata Nabi, nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, hari itu pasti akan mendatangi setiap kita yang ngumpul siang ini. Hari itu pasti. Malaikat maut akan menemui dan mengambil nyawa, menemui setiap kita. Hari itu pasti akan terjadi. Diusung, diantarkan jasad kita ke kuburan. Hari itu naiklah kita kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Yang nganter cuma 3 tuh, yang nganter jasad kita 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan baik dan buruk, itu yang nganterin kita ke kuburan. Sayang kata Nabi, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang siang malam pagi sore kita cari, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah di bank dan di rumah, hektaran sawah, semua akan kita tinggalkan. Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Hanya yang kita gunakan di jalan Allah sajalah itu harta yang hakiki menemani kita. Keluarga ternyata tak seorang pun yang katanya sayang sama kita mau menemani di dalam kubur. Pak, nanti hari itu pasti terjadi. Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya Pak Majikan sama kita, Pak, jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur, paling Pak Majikan cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja saya ngantar, mudah-mudahan Akang betah di dalam. Gak usah naik-naik lagi, Kang." Bagaimanapun cintanya istri gak mau nemani kita. Bu, sekarang ibu-ibu yang mati duluan. Begitu sebaliknya, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nah, ini. Ibu tolong hormati dan hargai perasaan suami ibu. Buat kami para suami, kalau ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kami kehilangan. Apa sebab? Kami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak
nangis ditinggal mati istri. Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya itu. Nyatalah sudah bahwa yang menemani kita, menjadi bekal kita hanya perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, baik dan buruk. Itulah yang menyertai kita masuk ke dalam kubur. Ya, dengan siang ini saya ingin mengajak ibu bapak semua untuk giat terus menebarkan nilai-nilai kebaikan. Ibu bapak mau terus menebarkan nilai kebaikan? Yang jawab 30 orang. Mau menebarkan nilai kebaikan? Mau meningkatkan ibadah? Saya ajak tes. Siang ini ibu bapak kita semua mau ibadah sedekah? Bawa uang? Berapa? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 20.000. Itu lihat monyet. Lihat Fikri Zainuddin MZ 2.000. Mahalan monyet ketimbang saya. Tapi kita tahu lah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul atau tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ibu yang nggak bawa uang hari ini, ya sudah nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama nggak bawa uang, ibu pura-pura aja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam, nggak nyumbang, ngambil lagi. Petugas sudah siap? Ustadz Restu akan membacakan sholawat lagi. Petugas kotak-kotak amal mulai diitarkan, dimulai dari saya dulu. Ustadznya di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadai wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadai wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, hari ini hari terakhir saya safari dakwah di Kota Bandung. Ini titik yang ke-9 dari hari Sabtu kami berada di Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai macam kajian. Nanti malam titik yang ke-10, selesai itu kami akan kembali. Saya ke Jakarta, Ustadz Restu ke Jogja, dan ke Solo Ustadz Abdi. Saya hanya mengingatkan ibu bapak semua, apabila kita melakukan amalan ibadah sedekah, maka niatkan pahalanya kirim buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Tidak ada satu budaya yang tumbuh dengan sendirinya. Budaya di dunia ini adalah mata rantai yang serba keterkaitan. Tidak ada budaya yang berdiri dengan sendirinya. Semua itu mata rantai siklus terbesar. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami pentingnya tawasul. Karena budaya adalah mata rantai dari orang-orang terdahulu. Dari orang-orang terdahulu itulah kita tinggal meneruskan dan menyempurnakan yang ada sekarang ini. Saya hanya mengingatkan tanpa maksud menggurui. Kalau kita melakukan sedekah, niatkan pahala sedekah itu buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita sebagai pelakunya. Kiriman pahala sedekah buat mereka, hakul yakin akan sampai dan mereka senangnya luar biasa. Sebab apa? Mereka yang berkalang di dalam tanah sudah gak bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Hanya tinggal kiriman doa dan pahala khususnya sedekah yang kita kirimkan buat mereka. Mereka senangnya luar biasa. Tiap kita pasti punya keluarga, betul atau tidak? Betul. Ada keluarga kita dan itu pasti yang sudah meninggal dunia. Kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan. Tiap kita pasti punya ibu dan bapak. Kalau mereka sudah meninggal dunia, pahala sedekah yang kita lakukan, kirim, niatkan buat mereka tanpa mengurangi pahala kita. Mereka akan senang luar biasa. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Punya orang tua, punya keluarga sudah meninggal dunia, tapi nggak mendoakan, nggak ngirimin pahala, khususnya pahala sedekah yang dilakukan. Kebangetan. Kata Nabi, keluarga kita, teman kita, guru-guru kita, bahkan orang tua kita yang hari ini sudah berada di dalam kubur, mereka itu kata baginda Nabi seperti orang tenggelam. Orang tenggelam perlu pertolongan. Dari mana? Dari kita yang masih hidup di alam dunia. Dengan apa? Kirimkan mereka doa dan khususnya amalan sedekah yang kita lakukan.
amalan-amalan yang kita kirimkan itu mudah-mudahan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah, mereka kuburnya radha min riyadil jannah. Amin. Maaf tanpa harus menggurui, hanya mengingatkan saja. Nah, saya kembali hari ini, hari terakhir saya dan kawan-kawan muter safari dakwah di kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nanti malam selesai kajian ke-10 saya harus kembali ke Jakarta karena besok masih harus mengisi agenda di Jabodetabek. Insya Allah hari Jumat saya sudah harus terbang lagi ke Sumatera Utara, ngiter safari dakwah 4 hari di berbagai kota dan kabupaten. Ya Allah, ini saya mohon doa dari ibu bapak semua. Sejak guru kita Allah yarham, abah saya Kiai Haji Zainuddin MZ wafat. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin? Kenalan di mana? Sejak guru kita Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah ini memang saya teruskan. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, Nusantara ini sudah saya datangi dengan dakwah dan silaturahmi. Ya Allah, Indonesia ini negara kita luas, saudara. Dakwah saya itu ke pelosok-pelosok, masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan. Emangnya orang Tarsan? Saya yakin dengan doa jamaah semua, insya Allah saya diberikan kekuatan zahir. Nah, saya hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya jamaah Masjid Babu Salam. Wasilahnya adalah Yayasan Cinta Islam yang dikelola, diasuh oleh Ustadz Restu Sugiharto. Yayasan ini fokus programnya 2, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Makin banyak anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, Allah jauhkan kita dari mara bahaya dan bencana. Makin banyak anak-anak kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah segera menurunkan keberkahan buat negara kita tercinta Indonesia. Yang kedua, programnya membangun pondok pesantren yang basicnya tahfidz Quran. Nah, karena itu nanti kita dengarkan penjelasan sekelumit dari program, misi serta visi dari Yayasan Cinta Islam. Saya hanya ingin mengatakan sebagai bentuk dari cinta kasih, saya sudah menyiapkan cindera mata, alhamdulillah, berupa mushaf Al-Quran yang dibubuhkan tanda tangan dari saya. Nanti teknisnya bagaimana, sekalian Ustadz Restu di akhir akan menyampaikan teknisnya. Karena itu ibu bapak jangan bubar dulu sebelum pembacaan doa dilakukan. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan.